Enggak lah, kalau Bu Ria yakin saya tuh. Bu Ratna saya yakin. Jangan saya nih Pak Agus juga saya yakin. Sehat Pak Agus? semuanya. Masih di mood Pak Agus. Lagi bicara di ruangan sebelah Bu karena perubahan jadwal tadi. 3 orang jadi 1. Suara saya kedengaran, Ibu-ibu? Kedengaran Pak Agus, jelas. Jelas. Nanti error lagi kayak kemarin gitu. Lebih jelas ini dari yang kemas malam. Iya, ternyata trouble di headsetnya kayaknya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Sri. Ibu. Sehat Bu Sri. Sehat Bapak Ibu. Sepertinya segar sekali Bapak Ibu hari ini. Dingin, sangat dingin, sangat luar biasa hari ini. Kakinya dingin Bu. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Apakah ketua kelas kita sudah siap Pak Agus? Siap Bu, selalu siap Bu. Baik, kalau gitu kita memulai dulu dengan doa ya supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan apapun yang kita dapat dari malam hari ini, kelas kita ini bisa dapat kita implementasikan di kelas atau di sekolah atau di lingkungan kita ya Bapak Ibu. Mari Pak Agus silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Bu Siloni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita. Seperti biasa pada malam hari ini kita bertemu kembali di ruang kolaborasi 2 praktek coaching dalam supervisi pendidikan atau pembelajaran yang insya Allah hari ini kita akan praktek coach sebagai coachee dan sebagai coach pada malam hari ini. Seperti biasa untuk memulai kita acara pada malam hari ini kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya pada hari ini mendapatkan barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bu Sinumi, sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Ibu Fasilitator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih ya Pak Gus ya, luar biasa ya, kita selalu didampingi ketua kelas kita ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya share kemarin, hari ini kita praktek Bapak Ibu, saya akan izin share ya Bapak Ibu, saya langsung aja tanpa menyampaikan tujuan, kemudian kesepakatan kelas kita sudah. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini kita hanya 2 JP Bapak Ibu, kita praktek langsung, kemudian nanti kita akan refleksi. Nah, refleksi untuk sebagai kepala sekolah dan pengawas akan saya berikan uji form, itu akan Bapak Ibu isi setelah sesi nanti praktek coaching ya Bapak Ibu ya. Nah, adapun instruksi kita Bapak Ibu, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta ya Bapak Ibu ya. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok dari 2 CGP, kemudian bergantian sebagai coach dan coachee Bapak Ibu. Nah, topik atau hal yang menjadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari seperti kemarin ya Bapak Ibu ya, seorang guru maupun pribadi dan topik yang sangat sederhana. Kemudian masing-masing kita melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit ya Bapak Ibu ya. Kemudian praktek coaching dilaksanakan kalau masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit, berarti setiap orang ya Bapak Ibu ya, bukan
all in one. Jadi totalnya berapa menit Bapak Ibu? 30 ya. Nah, kecuali nanti Pak Agus dengan 2 ibu-ibu cantik kita mungkin agak ditambah sedikit gitu, kurang lebih ya Bapak Ibu. Nah, kemudian praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Saya sudah sediakan breakout room di LMS. Nanti Bapak Ibu saya buat Bapak Ibu semua menjadi co-host. Nah, kemudian Bapak Ibu hasil rekaman latihan kita ini, praktek coaching kita ini silakan diunggah di ruang kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya adalah sebelum Bapak Ibu bertanya, Bu, gimana saya kalau salah atau seperti apa? Nah, Bapak Ibu saya berikan kebebasan untuk seandainya malam ini Bapak Ibu belum maksimal sekali, Bapak Ibu bisa praktek coaching secara daring bersama temannya. Nah, kalau sudah maksimal itu saja di-upload ke LMS kita tidak apa-apa. Nah, begitu. Tapi kalau sudah maksimal, silakan malam hari yang record malam hari ini silakan dimasukkan di LMS kita. Nah, Bapak Ibu, record itu akan nanti ketika Bapak Ibu jadi co-host, Bapak itu akan otomatis ke email Bapak Ibu rekamannya. Silakan di-download kemudian diedit. Editnya bagaimana Bapak Ibu? Silakan memotong mana bagian misalnya nih Bu Josri dengan Bu Sri, contoh. Mana bagian Bu Josri, bagian Bu Josri ketika coach aja itu yang dimasukkan ke LMS. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi enggak. Nah, ketika Bu Josri jadi coach, berarti itu enggak perlu dimasukkan. Ketika Bu Josri jadi coach aja dimasukkan ya. Dan sebaliknya, jadi setiap CGP itu mengupload ketika dia menjadi coach. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Tidak. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa saya akan mengingatkan selalu bahwa ini Bapak Ibu lembar refleksi diri ya, latihan coaching ya Bapak Ibu. Lembar refleksi diri ini diisi CGP setelah menyelesaikan latihan coaching di breakout room. Pengisian lembar refleksi diri dilakukan di yang sudah saya sediakan ya Bapak Ibu. Nanti kita presentasikan di main room. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita akan setelah praktek coaching ini, nanti kita akan refleksi. Setelah refleksi, nanti 1 atau 2 dari grup kita ini bisa praktek. Nah, jadi Bapak Ibu yang lain bisa memberikan umpan balik. Mana tahu Bapak Ibu belum maksimal atau belum percaya diri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah kita latihan dan refleksi, saya akan menjelaskan tugas kita. Demonstrasi kontekstual ya Bapak Ibu ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Tidak ya. Untuk kelompok 1, Pak Agus, Bu Andi, dan Bu Wiwi. Kemudian untuk kelompok 2, Bu Josri, Bu Melda, Bu Heni, Bu Ratna. Kelompok 3, kelompok 4, Bu Ia, dan Bu Teguh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, saya berikan waktu Bapak Ibu untuk masuk ke breakout room kita ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke breakout room. Saya akan membuka breakout room kita. Bu Heni sudah masuk ya. Bu Tengku dan Bu Ria. Sudah masuk.
Bu Ratna sudah masuk. Kelompok 1 tetap stay di sini. Apakah sudah masuk semua Bapak Ibu? Belum ya? Bu Tengku dengan Bu Ria, Bu Heni, Bu Ratna. Bu Andi kemana ya Bu? Sama Bu Wiwi? Di utama, Bu. Oh ya, Pak Agus, Bu Andi, Bu Wiwi, Bu Josri kemana? Oke, Bu Josri sudah pergi. Bu Andi sudah, Bu Ratna, 2 ya, 2 room di Bu Ratna. Di grup mana Bu Ratna? Di Suaranya bisa di-mute, Bu. Bu Saya Heni di room 3 sama Bu Heni, Ibu. Sudah masuk, Ibu. sudah masuk. Iya, saya keluar dulu ya. Bu Imelda, kok bertiga ya? Bu Imelda ya? Bu Imelda sama siapa ya? Sama Bu Josri, Bu. Udah ada keluar, Bu. Udah keluar ya? Iya. Bu Imelda belum ya? Sudah keluar ya Bu Imelda ya? Keluar, Bu. Ini udah pas nih, Bu. Ya, saya kehilangan Bu Imelda. Oh, dari room utama udah keluar, Bu. Oh iya, oke, ini baru masuk deh. Baik, saya buat semua Ibu Bapak ke co-host ya. Jadi nanti rekaman kita ini otomatis masuk ke email Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa edit sedemikian rupa sehingga bisa dilakukan penilaian. Baik, silakan Bapak Ibu berlatih. Praktek coachingnya silakan ya Bapak Ibu. Saya izin untuk off cam dan mute. Bu Andi, Bu Ya. Wiwi, untuk recordnya yang mana ya? Suara Bu Wiwi belum, Bu? Tidak perlu di-record lagi Di- Pak. Oh, nggak perlu. Sudah record? Nah, saya sudah record Nanti- ya Pak. Oh, nanti masuk sendiri ya, Bu ya? Kita nggak perlu nge-record ya? Kamu dulu ya. Iya. Nanti langsung masuk ke email Bapak ya, karena saya sudah buat co-host semuanya. Di Pak Agus, Bu Andi, dan Bu Oke. Wiwi. Oke. Siap, siap. Jadi, siapa dulu nih? Tunggu dulu, skenario-nya kita buat dulu, Bu, karena barusan kita baru diskusi tentang host sama Koci ya, Koci sama. Jadi gini aja Bu, setiap yang punya Nggak dengar Pak Anggus. Suaranya putus, Pak. halo, Ah, oke. dengan Bu. Jadi nanti kalau kita wawancara coach itu posisi ibu-ibu sama saya mungkin kita sebagai coach aja.
Misalnya kalau pakai punya Bu Wiwit, nanti Bu Wiwit sebagai coachnya, Ya, gitu. Kalau saya pakai punya Bu Andi, berarti Bu Andi sebagai coachnya. ya benar. Kalau nggak pakai punya saya, kebalikannya juga. Jadi nanti saya Ya, sebagai coachnya. Jadi ya, Ibu ya, hanya ya. membaca yang untuk coachnya saja, gitu. Gimana? Iya, iya benar. Coach-nya aja kan? Ya, Coach-nya aja. gitu ya Bu ya. Berarti pembagiannya, Siapa dulu nih? misalnya saya sama Bu Andi nih. Berarti Mm-mm. saya coach ya, Bu Andi coach ya. Iya, Terus nanti saya sama Bu Wiwit, saya coach. Coach. Bu Wiwit Bu Koci. Wiwit coach gitu. Gimana? Ya, Nanti gantianlah Bu Wiwit saya, sama Bu Andi tinggal ceng tadi. Siapa yang jadi ya, coach, saya Koci, Bu Wiwit coachnya. gitu ya? Ya, Nanti gantian, saya coach, Bu Andi coach-nya gitu. Ya. Oke Jadi ya. Mulai saja Pak Agus. punya saya dulu ya. Berarti saya sama Bu Andi gitu. Boleh. Nanti diselingi jangan langsung. Habis Pak Agus coach, gantian nanti Bu Andi atau saya gitu. Ya berarti kan saya sama Bu Andi dulu. Iya, oke. berarti saya coachnya ya Pak? Ya Ibu coachnya. Saya sama Bu Wiwit, saya sebagai Koci. Saya nggak coach, ikut Pak. coach. Saya nggak ikut. Kita berdua aja dulu Pak. Kak, kita saya berdua aja gitu. saya Ya. observer gitu. Nanti gantian. Oh gitu. Oke. Tadi seperti itu. Tadi saya tanya Bu Sri kayak gitu. Oke. Berarti pakai dialog saya dulu Bu ya. Ke tema Iya. saya ya. Kita pakai pembukaan. Iya. Iya. Oke. Baik, untuk kelompok 1 kita mulai peran coach dan coachee pada malam hari ini. Yang pertama nanti saya akan kolaborasi dengan Bu Andi. Saya sebagai coachee dan Bu Andi sebagai coach. Setelah itu nanti kita akan ceng. Saya sebagai coachnya dan Bu Andi sebagai coachee-nya. Begitu ya Bu Andi? Oke, suaranya masih di mute Bu Andi. Oke Pak. Oke Bu Andi ya, kita mulai. Silakan Bu Andi. Oke. Kita mulai ya Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Andi. Bagaimana kabarnya Pak Agus malam ini? Alhamdulillah sehat seperti biasa Bu Andi. Tadi seperti yang Pak Agus WA, katanya ada yang mau diajak ngobrol nih. Ya, betul Bu Andi. Saya butuh teman curhat dan cerita nih Bu Andi. Baiklah Pak Agus, kita ngobrol mungkin sekitar 10-15 menit ya Pak ya. Kemudian ngomong-ngomong apa nih yang Bapak ingin bicarakan nih? Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bu Andi. Jadi begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan di pembelajaran kelas atau bengkel saya. Jadi saya melihat kendala yang saya hadapi ketika saya mengajarkan siswa saya. Mereka saya berikan materi pengetahuan teori yang berkenaan dengan pembacaan diagram pengawatan satu garis. Ini adalah pembelajaran produktif Bu. Nah, jadi mereka pertama-tama harus memahami tentang teori. Setelah itu nanti setelah dipahami baru mereka akan belajar praktek. Nah, yang saya pikirkan adalah dan saya khawatirkan selama ini ketika saya sudah maksimal saya berikan apa yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, saya mengajar sampai ternyata ketika saya berikan soal yang sedikit berbeda dengan itu kan kita mendapatkan nilai di bawah standar. Karena pasti dia bisa yang mungkin nilainya. Jadi ada apa?
yang nanti akan mereka tingkatkan di kelas 12. Karena kebetulan saya ajar sekarang adalah kelas 12. Saya masih bingung ini, apa yang menjadi permasalahan kendala kok mereka hampir semua betul-betul nilainya di bawah. Oke, jadi Bapak sekarang ini ceritanya lagi mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi pembacaan gambar diagram satu garis penerangan listrik di kelas 11 seperti itu ya Pak Agus ya? Ya, Bu Andi, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan gambar diagram pengawatan satu garis ini. Oke Pak Agus, karena waktu ngobrol kita pendek nih, Pak Agus ingin mendapatkan apa dari apa yang kita diskusikan malam ini? Ya, Bu Andi, harapan saya dengan diskusi kali ini, saya pengen ada solusi hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Ya, murid tidak paham ini ada apa sebenarnya? Apakah memang kesalahan saya atau memang dari muridnya sendiri? Ya, itu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oh oke, berarti apa yang bisa Bapak lakukan supaya murid-murid Bapak itu bisa memahami materi dari diagram gambar pengawatan satu garis, kira-kira Pak? Begini Bu, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang diagram pengawatan satu garis, saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang diagram satu garis, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang pembelajaran yang saya berikan. Dan mereka pada umumnya menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal, itu perbedaan, dan saya koreksi ternyata banyak dan anak-anak tidak paham. Oh jadi begitu ya Pak ya, menurut Pak Agus, anak-anak kira-kira memahami nggak diagram gambar pengawatan satu garis seperti yang telah Bapak sampaikan? Iya Bu, padahal saya juga sudah memberikan banyak soal yang saya berikan, tidak hanya satu soal. Ya. Jadi menurut saya anak-anak yang memahami diagram pengawatan satu garis ini, bagaimana proses mengerjakan diagram pengawatan ini dan dirubah menjadi diagram pengawatan satu garis. Jadi mereka belum paham tahapan-tahapan mengerjakan diagram satu garis Bu. Oke, jadi anak-anak paham tahap-tahapan mengerjakan diagram kontrol pengawatan dan mengubahnya ke diagram satu garis. Hasil akhirnya benar begitu ya, idealnya? Ya begitu idealnya Bu. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10. Begitu terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1, menurut Bapak nih, anak-anak di kelas Bapak berada di level berapa? Kalau saya amati sangat beragam sekali Bu Andi, murid-murid di kelas ini. Ada yang menurut saya mereka sama sekali belum paham bagaimana mengerjakan diagram pengawatan satu garis. Ada juga yang sudah paham, ya. Ada yang di level 6, ada yang bukan beberapa siswa lah yang ada di level 8 bahkan 9. Ya. Jadi hampir 70% itu di bawah level 6. Jadi kita rata-ratakan bahwa mereka level yang mereka miliki sekarang dengan rata-rata itu di level 5 atau 6. Oke, menurut Bapak, murid Bapak berada di level 5. Untuk pemahaman tentang materi diagram pengawatan dan mengubahnya ke diagram satu garis ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Pak? Ya, bisa Bu Citra. Saya rasa Bu Andi. Karena dengan membuat diagram pengawatan terlebih dahulu dan kemudian kita menginterpretasikan ke diagram satu garis, mudah-mudahan anak bisa paham. Mereka bisa bahkan di level 9 atau 10. Menurut Bapak nih, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu murid-murid Bapak berada di level itu dalam memahami materi diagram satu garis? Sebenarnya itu adalah yang baru saya pikirkan Bu Andi.
apa yang bisa saya lakukan terhadap murid-murid saya ini agar paham materi diagram satu garis. Saya ada beberapa ide, Bu Andi. Wah, ide apa itu, Pak? Jadi begini Bu, rencananya kemarin saya mengajar hanya menggunakan metode ceramah, memberikan teori saja, tanpa ada melibatkan benda-benda konkret yang mereka bisa amati secara langsung. Nah, kedepannya saya akan menambah atau merubah strategi pembelajaran saya yang awalnya hanya ceramah, teori saja. Saya akan menambahkan strategi pembelajaran dengan benda konkret, benda nyata yang mereka bisa lihat secara langsung. Ditambah lagi dengan video-video yang mendukung pembelajaran tersebut. Lalu saya menggunakan benda konkret tersebut untuk menginterpretasikan ke dalam bentuk gambar. Nah, setelah itu murid-murid langsung praktek sesuai dengan gambar rangkaian yang telah mereka buat. Oke, bagus sekali idenya ya Pak. Praktik seperti apa yang akan Bapak lakukan kira-kira? Jadi praktek langsung ke benda kerja Bu, dengan benda komponen. Jadi komponen ketika saya menjelaskan, saya akan memberikan komponen itu akan dirakit oleh mereka melihat benda nyata tersebut, dan mereka menerjemahkan ke dalam bentuk diagram. Seperti itu rencana saya. Oke, iya, baik. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan tugas membuat diagram rangkaian satu garis dengan hasil yang baik dan maksimal. Baik, Pak. Menurut Bapak, apakah ada kendala dari rencana yang akan Bapak tetap terapkan di dalam pembelajaran? Ya, mungkin ada sedikit kendala karena biasanya saya hanya memberikan mereka secara teori saja, ya. Tapi ini melibatkan benda langsung, komponen langsung, benda konkret. Jadi saya butuh waktu untuk mempersiapkan benda-benda tersebut awal pembelajaran dan supaya anak lebih bisa memahami. Baiklah Pak, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak persiapkan untuk media-media yang Bapak butuhkan? Dan apa solusi dari kendala yang Bapak hadapi kira-kira? Ya, rencananya saya akan langsung aksi Bu. 2 minggu setelah ini, karena kan kita adalah sistem blok ya. Jadi 1 minggu belajar teori, 1 minggu belajar praktek. Jadi mungkin setelah ini 2 minggu saya akan langsung mempraktekkan benda-benda atau cara strategi pembelajaran yang tadi saya sebutkan. Oke, baik Pak. Mungkin siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Ya, jadi mungkin saya butuh teknisi yang ikut terjun langsung karena ketika kita menyiapkan peralatan ini kita butuh waktu, ya bisa setengah jam bahkan. Mungkin saya membuat planning sehari sebelum pembelajaran. Saya akan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi ketika pembelajaran saat berlangsung tidak memboros waktu. Jadi bisa langsung praktek anak sesuai dengan tujuan pembelajaran saat itu. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan nih Bapak akan menerapkannya di kelas? Langsung Bu, sekitar ini minggu ganjil, berarti minggu ganjil berikutnya akan ketemu di 2 minggu. 2 minggu setelah ini Bu. Oke, baiklah Pak, kita review sebentar ya hasil dari diskusi kita kali ini. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita malam ini Pak? Ya, jadi pada awalnya saya kebingungan ketika saya menghadapi pembelajaran yang saya berikan ke siswa saya, tapi hasilnya tidak maksimal. Ya, jadi saya lebih melihat bahwa ini adalah strategi pembelajaran yang mungkin perlu direvisi, dilihatkan kembali. Karena mungkin selama ini saya mengajarnya terlalu fokus hanya memberikan teori tanpa ada penjelasan dengan benda-benda konkret. Nah, inilah karena mereka selama ini hanya membayangkan saja. Ya, ketika membayangkan mungkin banyak anak yang mungkin tidak tahu benda yang mereka gambarkan. Jadi mereka kesulitan untuk memahami. Ya. Dan kedepannya saya akan merubah strategi pembelajaran saya. Selain memberikan teori pengetahuan, ya, saya juga akan memberikan mereka
semacam benda aslinya, benda konkretnya, supaya mereka bisa langsung melihat benda itu dan menggambarkan ke dalam bentuk diagram. Selain itu juga saya akan memberikan video-video yang berhubungan dengan pembacaan diagram satu garis. Wah, keren sekali ya Pak. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Saya ingin mendengar cerita seru Bapak nih untuk menerapkan pembelajaran tersebut di kelas. Boleh, silakan Bu Andi. Oke Pak, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang seru. Terima kasih Bu Andi, sampai ketemu. Jadi selanjutnya, Ya, Assalamualaikum Bu Andi, bagaimana kabarnya? saya lagi. Masih di mute, Bu. Pak Agus coach. Iya Pak betul, Agus saya coach, sama Bu Andi. Bu Wi Sama Bu coachnya Andi. ya? Saya sama Bu Andi aja tak? Oh ya udah. Pak Agus coachnya. Ya, saya coachnya. Oh gitu ya? Ya, Oh jadi punya saya ya Pak ya? punya Bu Andi, betul. Iya, Bapak Memang. coachnya. Betul. Bapak Berarti saya coach. mulai ya? Mm-mm. Oh, Ibu, oke, siap. Oke. Assalamualaikum Pak Agus, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Andi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Andi. Ada apa nih Bu ya? Setelah saya perhatikan sepertinya ada sesuatunya yang Ibu mau bicarakan. Iya nih Pak, apakah malam ini Bapak ada waktu? Oh iya Bu, kebetulan sekarang ini saya lagi jam kosong. Insya Allah saya bisa menemani Ibu untuk ngobrol. Baik Pak, maaf ya Pak, saya ingin berbicara dengan Bapak tentang permasalahan saya yang saya hadapi. Menurut Ibu ini kira-kira tujuan dari obrolan kita nanti apa ya Bu ya? Saya ingin mendapatkan ide Pak, solusi serta saran dari Bapak mengenai permasalahan anak murid saya di kelas Pak. Oh jadi mengenai permasalahan Ibu di kelas ya. Kalau boleh tahu Ibu mengajar di kelas berapa dan permasalahannya mengenai apa ya Bu? Iya Pak, tahun ini saya mengajar di kelas 4. Dan saya merasa kelas 4 saya ini ada beberapa anak sih Pak yang kurang bersemangat dalam pembelajaran, kurang aktif lah gitu Pak. Oh jadi itu ya masalahnya Bu. Ibu merasa bingung karena murid Ibu di kelas 4 kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Iya Pak, benar sekali. Jadi kalau menurut Ibu nih, apa yang Ibu inginkan dari murid-murid Ibu? Idealnya bagaimana? Yang saya inginkan sih, murid-murid saya itu ketika, menerima pembelajaran dari saya, mereka itu semangat, antusias, kemudian ada, rasa ingin tahu yang tinggi Pak, seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu lakukan agar mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Sesuai Ibu yang harapkan. Sebenarnya Pak, saya itu sudah mempersiapkan materi dengan baik, kemudian dengan mudah juga, dan juga saya sudah menunjukkan rasa semangat ke anak-anak, dengan harapan agar, semangat yang saya tunjukkan itu bisa menularkan ke mereka Pak. Wah, dengan mempersiapkan materi dengan baik dan semangat, Ibu sudah melakukan hal yang baik, sehingga dapat membuat murid yang membuat lingkungan pembelajaran jadi menyenangkan. Namun kira-kira apakah materi yang Ibu siapkan tersebut bisa memenuhi kebutuhan belajar semua murid? Dan dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu mereka dalam posisi yang mana? Belum sepenuhnya sih Pak, terbukti ada berapa anak yang kurang bersemangat. Dan kira-kira untuk tujuannya, kira-kira masih berada di angka 5 Pak. Dan yang Ibu inginkan di posisi berapa? Yang saya mau itu, nggak sempurna sekali sih, sekitar 8 sampai 9 sudah oke lah. Ya, cukup bagus ya. Kalau begitu
Apakah ada cara lain yang akan Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Oh iya Pak, mungkin saya harus memahami karakter murid saya terlebih dahulu, dan saya harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar mereka, kesiapan belajar mereka, dan supaya bisa memudahkan saya juga untuk menyiapkan metode dan materi pembelajaran yang beragam yang sesuai dengan minat mereka, Pak. Wah, itu ide yang bagus, Bu. Kira-kira media seperti apa yang Ibu akan siapkan? Selama ini Pak, mungkin saya hanya fokus di metode ceramah, kemudian hanya fokusnya di buku paket, buku LKS. Mungkin nanti saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik, mungkin seperti video, kemudian mungkin bisa mengemas pembelajaran ke dalam nyanyian Pak, seperti itu. Atau permainan juga. Oke, Bu, luar biasa, Bu Andi. Jadi berdasarkan yang Ibu ceritakan tadi bahwa Ibu akan menyiapkan metode dan media pembelajaran yang beragam agar murid tidak merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Iya, benar sekali Pak. Kira-kira berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan? Mungkin sekitar 1 minggu Pak. Dan kemudian rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana saya yang akan saya lakukan itu, saya akan segera melakukan asesmen dan memetakan kebutuhan belajar murid. Kemudian, menyiapkan, konten pembelajaran yang bervariasi, sesuai dengan minat mereka, Pak. Baik, Bu Andi. Lalu siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam hal tersebut? Untuk sementara ini akan saya coba sendiri, Pak. Namun nanti jika mengalami kendala atau masalah, mungkin saya akan konsultasikan dengan wali murid dan juga saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat saya yang lainnya. Luar biasa, Bu Andi. Oke, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini tadi? Alhamdulillah Pak, dari obrolan singkat kita ini saya mendapatkan ide dan solusi terkait dari permasalahan saya, yaitu berapa murid saya yang tidak bersemangat ketika mengikuti pembelajaran, Pak. Baik, syukur. Alhamdulillah, Ibu sudah mendapatkan manfaat dari obrolan singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Dan hasilnya nanti sesuai dengan harapan Ibu. Ibu jangan lupa untuk mencatat kemajuan supaya nanti bisa dijadikan bahan refleksi dan evaluasi. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak. Iya, Bu Andi, selamat malam. Selamat malam Pak. Jadi gantian saya sama siapa nih Pak Agus? Eh, Saya yang coach. Yang pasti Ibu nanti yang di record adalah yang coach, Bu, yang mau ditampilkan. Udah habis nih. Nah, jadi yang coach berarti Ibu dengan saya boleh, Ibu dengan Bu Andi boleh, tapi nanti materinya materi Ibu, gitu. Materinya ya Bu Andi materi saya ya, Bu Andi ya. Saya coachnya ya. Iya Bu Andi. Coachnya bisa saya atau bisa Bu Andi. Tapi kan yang udah latihan kemarin semua Bu Andi ya? Ya Bu Andi ya, Bu Andi ya. Ya. Bu Andi Jadi coachnya pakai materi saya. materi Ibu, Dari Ibu, tapi coachnya Ibu. Saya Dewi. coachnya. Ya, karena materinya Ibu. oh jadi materi Ibu ya? Ya. Oke. Oke. Bu Andi coach ya. Ya. Selamat malam Bu Wik. Bagaimana kabarnya? Selamat malam juga Bu Andi. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ibu kira-kira ada waktu nggak Bu? Soalnya ada yang mau saya obrolin nih dengan Ibu. Ada Bu, kebetulan saya lagi free nih, tidak ada kerjaan juga nih. Silahkan aja Bu, kalau mau bertanya, ada yang diobrolkan silahkan. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Gini Bu, saya kan mengajar matematika di kelas saya. Kemudian saya ada masalah yang sampai saat
masih ada beberapa siswa yang kesannya malas mengikuti pembelajaran matematika, atau tidak berminat seperti itu, Bu. Saya ingin anak bersemangat untuk ikut pembelajaran matematika. Kira-kira menurut Ibu, apa yang membuat anak tersebut tidak tertarik atau tidak minat untuk belajar matematika ya, Bu, ya? Kalau dari pengamatan saya, kadang saya bertanya langsung dengan mereka, mereka malas ngitungnya, Bu, seperti itu. Kemudian, susah jawabannya, Bu. Gitu, Bu. Terus untuk menurut Bu Andi, selain itu ada lagi nggak penyebab yang lainnya, Bu Andi? Selain itu, Bu, karena beberapa anak kadang cenderung tidur, efek begadang di rumah karena main game, efeknya malas untuk belajar, hanya sekedar hadir saja di sekolah, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi untuk dari siswanya, menurut Ibu sendiri ada nggak yang membuat anak malas, ikut pembelajaran Ibu? Dari siswanya seperti itu? Saya koreksi diri juga ya, Bu, mungkin karena, saya kadang marah kalau anak malas, tidak bisa mengerjakan soal, mungkin karena emosi saya mungkin, Bu, ya. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Terus rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Rencana awal yaitu saya, akan melakukan perubahan sikap dari diri saya sendiri dulu mungkin, Bu. Yaitu merubah untuk bisa menahan emosi, menghilangkan suara keras, lebih bersabar menghadapi anak, dan harus mau menerima semua keadaan anak, gitu, Bu. Menurut Bu Andi, rencana itu bisa membuat, minat anak belajar, makin meningkat tak ya, Bu? Menurut saya sih iya, Bu. Setelah saya analisa, jika dengan sikap suara halus, tidak nada tinggi, bisa menahan emosi, anak menjadi tidak takut untuk masuk kelas saya. Ada rasa tertarik. Selain itu, saya akan memvariasikan kegiatan belajar anak saya di kelas. Oke, itu dari sikap dan sikap dari Bu Andi ya, menurut Ibu itu salah satunya. Terus yang untuk maksud memvariasikan dalam pembelajaran itu seperti apa ya, Bu Andi ya? Begini Bu Wi, rencana saya akan membuat variasi kegiatan pembelajaran yang berbeda di setiap pertemuan, baik dari segi ice breaking-nya, media pembelajaran, dan juga pembelajaran akan saya sajikan dalam bentuk game, dan untuk asesmennya, dan juga untuk tugas kelompok saya memakai LKPD digital. Intinya saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Wow, keren kali, banyak kali ya, yang mau direncanakan Bu Andi. Terus tindakan selanjutnya dari diri siswa yang Ibu, lakukan, artinya bekerja sama dengan siswa itu seperti apa untuk, mencapai keberhasilan Bu Andi? Saya akan mengamati tingkat, partisipasi siswa dalam kegiatan belajar, Bu, atau saya akan melihat perubahan dari, hasil latihan soal yang dikerjakan. Oke, bagus. Terus siapa saja yang terlibat dalam upaya meningkatkan minat belajar matematika di, sekolah Ibu, terutama siswa Ibu yang sekarang ajar? Selain Anda, siapa lagi? Rencana saya akan melibatkan orang tua siswa, Bu, atau bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain untuk mengintegrasikan konsep matematika dalam pembelajaran mereka. Terus kapan kira-kira itu, dilaksanakan Bu Andi? Kalau untuk perubahan dari diri saya sendiri, saya akan segera melakukan perubahan, Bu. Jika variasi pembelajaran mulai pertemuan minggu depan, Bu, karena semua bahan, harus saya persiapkan dalam bentuk rancangan terlebih dahulu. Baik baik, Bu. Dari obrolan singkat kita hari ini, kira-kira Bu Andi sudah menemukan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut belum, Bu Andi? Alhamdulillah Bu, dari obrolan singkat kita ini, saya sudah bisa menemukan solusi dan ide untuk mengatasi masalah saya.
Terima kasih banyak Bu Wi atas waktunya dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Andi, terima kasih kembali. Selamat malam Bu Wi. Selamat malam juga Bu Andi. Nah, terus siapa lagi? Udah Bu jadi Andi coach semua kan? Bu belum jadi Bu coach. Wi jadi koci. Jadi coachi. Ya, Siapa nih? coach Bagus lah, terserah lah. Bu Andi kan udah 3 kali tuh, kasihan nanti Bu Andi. Ya bagus aja. Nah, berarti pakai materi saya Bu ya. Pakai materi siapa nih? Materi saya. Kan saya sebagai coach ya. Ibu Waduh, coach. panjang. Panjang pula nih. Udahlah, materi sendiri aja lah ya. Materi Ibu. Ya, maksudnya nggak pakai, maksudnya langsung aja lah. Oh ya nggak apa-apa kalau Bu Wi Iya. mau pakai materi Ibu aja, pakai materi Bu Wi aja Pak. Enggak, maksudnya spontan aja Bu ya. Ya, betul spontan Ibu aja. spontan ya. Karena nanti bingung saya, karena udah habis kan. Ya kan Ibu tinggal jawab aja. Oke. Soal saya. Oke. Selamat malam Pak Andi, Pak Agus. Ya, selamat malam Bu Wid. Ya, Pak Agus, kira-kira malam ini ada waktu untuk saya ada yang mau diobrolkan nih Pak. Saya ada sedikit masalah. Oh, boleh Bu. Kebetulan hari ini malam ini saya kosong, nggak ada pembelajaran dan tidak ada tugas. Gini Pak Andi, di kelas saya itu saya ngajar 2 kelas. Kebetulan dari 2 kelas itu ada beberapa anak itu yang dia kalau pada saat belajar matematika itu tidak ada gairah. Artinya dia itu pengennya tidur terus. Kalau disuruh ditanya tidak menjawab, disuruh nggak mau ngerjakan, ditanya dengan kasih sayang juga nggak mau menjawab. Jadi saya bingung Pak terhadap anak ini, mau saya apakan seperti itu. Siapa tahu Pak Agus dengan diskusi ini saya bisa menemukan solusinya. Oh, jadi begitu ya Bu Wiwit, bahwa anak Ibu ada yang belajarnya mungkin agak malas-malasan Bu ya? Begitu Bu? Ini Pak, dia memang anaknya ini ada 2 orang di situ, ada 2 orang. Dia memang hanya diam saja. Jadi no respon, jadi cuma ya duduk, suruh duduk, masuk, seperti itu Pak. Jadi saya selama ini bingung solusinya mau apa. Saya udah dekat dengan pendekatan individu sudah, dengan komunikasi sudah. Jadi ya siapa tahu Pak Agus bisa membantu saya, kan Pak Agus laki-laki, siapa tahu bisa membantu. Kebetulan anaknya laki-laki Pak. Waktunya ingin mendapatkan apa dari perbincangan kita nanti? Apa Pak? Tadi nggak dengar, itu putus-putus Pak. Ya, jadi dengan malam ini, kira-kira Bu Wiwit nanti akan ingin mendapatkan apa dari pembicaraan kita ke depannya? Saya pengen mendapatkan solusi agar anak itu minimal bisa atau minimal maulah mengikuti kegiatan saya. Misalkan saya suruh mencoba, dia mencoba, suruh berlatih, mau seperti itu. Selama ini no respon sekali Pak, seperti itu. Jadi tujuannya saya seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Kira-kira menurut Ibu nih ya, apa yang menjadi penyebab siswa tersebut seperti itu? Kemarin saya sudah komunikasi juga dengan orang tuanya. Orang tuanya menginformasikan bahwa memang model anaknya seperti itu, di rumah pun seperti itu. Jadi saya sebagai apalagi guru matematika kan bingung Mbak saya kan. Matematika kan harus mau mencoba ya Pak Andi ya. Oh iya betul Bu. Kira-kira anak ini sebelumnya seperti itu sering atau seperti apa ya Bu? Hampir sering Pak, hampir setiap hari Pak, setiap pembelajaran seperti itu. Oh berarti memang sudah terjadi seperti itu sebelumnya ya Bu? Iya. Baik, untuk langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan Bu Wit lakukan? Saya akan mencoba untuk
menyisihkan anak ini sendiri di jam pembelajaran, di luar jam pembelajaran saya akan bimbing tersendiri. Ada 2 orang itu, ya 2 orang itu mungkin seperti itu, Pak. Mungkin bisa saya akan mencoba. Oke, kira-kira kendala apa yang nanti akan Ibu hadapi ketika menangani siswa tersebut? Kendala yang pertama itu otomatis, waktu ya, Pak, ya, waktu karena full day jadi mungkin waktu. Terus yang kedua mungkin dari kemauan anak itu, Pak. Oke, Mhm. kira-kira Ibu kapan ya akan memulai melaksanakan? Saya akan melaksanakan minggu depan lah, Pak, karena setelah saya kumpulkan informasi-informasi yang ada, jadi saya akan segeralah, Pak, mumpung masih belum telat seperti itu, saya akan mencoba untuk menyendirikan dia seperti apa, nanti saya bimbing secara pribadi, meskipun dengan yang kita yang berarti kemampuannya kan kurang, mungkin dia butuh kasih sayang, saya juga nggak tahu ya, Pak, ya. Jadi mungkin dia butuh kasih sayang, butuh pengakuan, jadi akan saya coba pendekatan seperti itu, Pak. Segera, Pak. Oke, Bu, Bu Wit, kira-kira siapa yang akan bisa membantu Ibu nih untuk melakukan pendekatan tersebut? Selain Ibu tentunya. Iya, selain saya akan, bekerja sama dengan guru BK, Pak, nomor 1 guru BK karena saya butuh, analisa psikologis karakter anak ini sebenarnya tuh mendalamnya seperti apa karena, dari hasil diagnosis kan hanya menghasilkan auditori, visual, dan kinestetik ya, Pak, ya. Jadi ternyata anak ini super pendiam, nggak no respon sama sekali, audio juga enggak, kinestetik juga enggak. Jadi kami sebagai guru bingung, Mbak. Jadi mungkin nanti akan perlu bantuan dari guru BK untuk menganalisa lebih mendalam lagi dan juga tentunya orang tua, Pak, perlu. Saya butuh informasi yang lebih lanjut lagi. Ya, bagus ini. Selanjutnya menurut Bu Wiwit butuh berapa lama ya waktu untuk menangani masalah ini? Karena menengok anaknya seperti itu ya, Pak, ya, mungkin saya butuh waktu 1 bulan mungkin. Mungkin dari usaha saya privat sendirikan anak itu, saya bimbing, mungkin anak itu nanti akan merasa lebih baik saya belajar dengan kawan-kawan daripada sendiri. Mungkin dari situlah mungkin nanti anak itu akan bisa berubah. Itu gambaran saya mungkin seperti itu, Pak. Oke, Mhm. good, Bu Wiwit. Baik, Bu Wiwit, kita review sebentar ya, apa yang Ibu Wiwit telah dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini. Dari perbincangan malam ini, dari dari yang ditanyakan Pak Agus tadi, saya bisa menemukan solusi, yaitu tadi saya akan melakukan privat ya, Pak, privat, terus ada kerjasama yang saya butuhkan, itu aja, Pak. Oke, Bu Wiwit, terima kasih. Minggu depan insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Saya tunggu kabar selanjutnya dan saya ingin tahu kelanjutan apa yang terjadi terhadap siswa Ibu ini. Baik, Dan Pak. jangan lupa Ibu bisa menghubungi saya kalau Ibu butuh support. Baik, Pak, nanti, sekitar 2 minggu lagi saya akan komunikasi lagi dengan Bapak, saya akan melaporkan apakah hasilnya yang aksi yang akan saya ambil itu berhasil atau tidak, tapi kalau nanti seumpama nggak berhasil, boleh saya minta bimbingan Bapak lagi? Oh, siap Bu, aman, selalu siap untuk Ibu. Oke, Sampai ketemu lagi 2 minggu ya Bu. Dari sekarang saya pengen mendengar cerita perkembangan siswa Ibu. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan, terima kasih. Selamat malam Pak Agus. Ya, selamat malam Bu Wiwit. Udah nih. Ya, selesai. Udah jadi coach semua, sudah coaching semua kan? Saya malah 2 kali coach. 2 kali coach ya? Ini 2 kali coach ya? Habisnya mendadak. Bu Andi masih di mute. Ya, Habisnya saya mendadak. coach 1 kali, coach 2 kali. Enggak, Bu. Coach 1 kali, 2 kali coach, Bu. Ya, coach 2 kali, coachnya 1 kali. Ya, betul. Coachnya 1 kali ya. Bu Wiwit sama ya, Bu Wiwit juga 1 coach, Iya. 2 coach ya. 1.
Kemarin kan kami satu-satu Pak Andi. I- eh, itulah semalam itu gimana ya? Buyar pikiran. Ini 5 menit sebelum ini loh, kita harus ini kan, jadi ya pandai-pandailah improvisasi aja kita. Iya, saya juga tadi, Bu Wi, kayak mana nih kita satu kelompok dengan Pak Agus. Sedangkan kita kan belum tahu nanti apa yang akan diomong, apa masalahnya. Makanya saya minta, Pak. Jadi yang strip namanya itu kan di kelompok 1 kita main roomnya sama. Mm-mm. Kan? Saya pikir tetap nanti saya sama Bu Yunita, Ibu masih nonton lihat dulu gitu. Iya. Baru Ibu sama Bu Wiwit gantian, karena nama yang di situ kan di strip, bisa Bu Yunita atau bisa Pak Yudi. Kalau Saya mereka pun ya, udah mau maghrib ini, Pak, baru nggak. Loh, nanti kita bertiga jadi kayak mana nanti skenarionya nih? Makanya inilah sama Bu Wit kan, Bu Wit kayak mana nanti apa kita 3 kali nanti jadi maksudnya berganti-gantian gitu atau seperti apa? Rupanya Bu Wit udah WA Bu Sri juga ya, Bu ya? Iya tanya. ini kerekam loh, tahu ya? Pak curhatan hati. Enggak, saya sebetulnya tadi mau tanya pada saat sudah diposting sama Mem Daniel ya, admin ya tadi. Mm-mm. Setelah itu saya banyak buyar karena banyak kerjaan, ada tamu dari industri, ada ngajar lagi saat itu, jadi langsung nggak berpikir mau nanya itu lagi. Iya. Saya Saya juga nggak perasan saya Pak tadi itu. Ini mau rukol ini baru saya cek ulang kan. Loh, kok jadi 3 ya? Balik dah kecapean, saya nggak mikir lagi Bu. Sekali buka HP, iya ya. Tadi kan saya mau nanya ini, saya bilang. Saya juga tadi saya langsung tanya Ke siapa Bu? sama Bu Sri. Oh gitu ya. Saya Jadi pikir 3. Kalau 2 berkomunikasi, yang 1 mendengarkan dan mengamati gitu aja. Gitu. Ibu nggak mau nyampaikan langsung tadi? Nyampaikan Saya- apa? Yang pada saat Ibu nanya jam berapa? Apanya? Nanya ke Bu Sri jam berapa? Jam berapa ya? Masih di sekolah tadi Pak. Oke, Ibu Ani WA saya jam berapa tadi Bu? Saya pun tak lihat lagi jamnya. WA Jam Pak 6, jam 6. Pak Agus mati kok. Centang 1 awalnya kan. Setengah jam 6 lewat gitu lah Pak. Saya balik jam Buka. 5, kecapean. Mandilah, habis mandi ketiduran. Maghrib baru bangun. Nggak sempat Iya. buka HP. Setelah sholat dari masjid, balik buka HP. Waduh, iya ya. Ini kan yang mau saya tanyakan tadi. Saya tanya jam 2:30. 2:30 Pak Agus. Tapi bukan WA saya kan? Enggak, saya tanya Bu Sri itu 2:30. Malam Jadi lah. saya sore jam berapa saya nanya Bu ya? Udah jam setengah 6 ya Bu ya? 5:30. Bu, nanti kan kita bertiga nih, jadi kayak mana skripnya Pak Agus aja kita belum tahu nih. Jadi kata Bu WA aja lah, sekali WA Bapak juga centang 1. Ya kan? Habis sholat tadi, balik dari masjid, WA, aduh. Oh, udah selesai tuh, ayo. Oke, balik Ayo kita. balik ya. Ayo. Ya kita enggak balik. Oh iya iya. Iya iya. Bu Andi, Bu Wi, bagi-bagi ketawanya. Bukan ketawa, batuk. Bahagia Malu kali Bu kalian batuknya. berdua. Bahagia kali kalian menjadi dayang-dayangnya Pak Agus. Yo, hidup nih harus dibawa Iya. happy tuh. Alhamdulillah jadi dayang-dayang dadakan ini. Bukan bahagia, pusing kami. Coba Bu Melda pasti meruwetkan diri nih. Oh iya. 5 menit sebelum pertunjukan baru kami diskusi. Udah buka baru telepon tadi. Oh iya. Tapi diskusi Kirain dulu tadi tadi. Pak Agus sama kayak semalam, barengan sama Iya. Bu Yunita. Saya udah planning, makanya saya nggak tanya-tanya dengan yang lainnya. Udahlah, yang semalam ya oke lah, ada enjoy lah kan. Dah. Heeh. Ternyata. Sekali. Tahu seriusnya diskusi. Enggak serius kok, santai aja. Iya. Asik dengarnya. Untung Begitu. tadi Ayo, nggak disebut namanya Bu Yunita ya. Kapan kita ngopi nih? Kapan kita ngopi? Kapan? Nggak jadi-jadi.
Ayo Bu Tengku, kapan kita ngopi Bu? Tanggal 29 nih kosong nih kayaknya. Ya oke, Ayolah ditunggu di Uban. kami berangkat sama Bu Tengku sama Bu Andi. Kalau di Ubat saya nebeng lah Bu Melda, jemput saya lah ke Topaya. Mau enaknya aja tuh. Kalau Ria mampir ke Sri Bintan, kita bareng dari Sri Bintan ke Uban boleh. Saya jemput lagi ke Lopaya. Nanti Bu Ria antar saya ke Sri Bintan ya pulangnya. Bu Melda healing-healing sekalian ke Tanjung Pinang, bu anak-anak. Karena yang paling banyak kan orang Uban ya. Jadi harus di Uban. Lelah saya Bu. Mana nih Bu Josri? Bu Melda mana Bu Josri? Ini sinyalnya kurang bagus. Tadi kan saya habis mandi nih. Habis mandi terus kan saya polosan. Nggak ingat kita mau rekaman. Sekali kita bilang mau rekaman, saya langsung cepat-cepat pakai lipstick. Wow, pantasan bling. Enggak, tinggal tepok-tepok beda aja sampai lipstick aja udah. Udah merah bibirnya tuh dah. Udah. Pede kali nampil gitu, tampil tanpa dipolos. Ya nggak apa-apa toh, sore-sore kok. Siap Bu Sri, kita tunggu Bu Heni. Oke Ibu. Wow, Bu Heni, serius mereka. Serius sangat Kayaknya, mereka tuh diskusinya. Kayaknya diskusinya panjang. Lewat 15 menit tingkat itu. Banyak mereka yang diskusikan. Saya justru ada mau didiskusikan tadi dengan Bu Tengku. Kita tuh kebanyakan hubungannya tadi. Ibu, Bapak Ibu, kita tuh kebanyakan yang tinggal di Uban atau yang di Pinang? Di Uban. Di Uban saya. Bu Oh, Tengku. saya dan Bu Ratna yang di kalau Bu Ratna di Kijang kan Bu? Iya, Ada yang Bu Ratna belum masuk ya, masih dengan Bu Heni ya? Kami Kijang. kami berempat, berlima sama Bu Josri. Wow. Bu Tengku di mana Bu? Saya Mitra? dengan Pak Agus rumahnya. Wow. Sama-sama di Uban, Bu Wiwi, Bu Andi, Bu Heni. Jadi saya dan Bu Ratna yang satu jalur ya, walaupun jauh juga saya. Sama saya juga. Nah itu Makanya kalau- juga di Uban itu. Makanya kalau mau ngopi Bu, ngopinya di Uban Bu. Di Uban kan Bu Karena Andi kan? Iya. Ya, yang dari Uban tuh rame-rame ke Pinang. Kami cuma berdua, gadis berdua. Masih gadis kami berdua, nih dan Bu Ratna. Gadis tahun berapa? Gini Bu. Kan Kak, yang dari Uban rame tuh. Jadi kan bisa ini rame-rame ke Pinang. Nanti kalau kami Iya, itu berdua, maksud saya. kalau sendiri berdua pergi ke Uban, terus nanti kami diculik orang gimana? Pak Agus Itu ikut nggak nih? makanya. Jauh loh Pak Agus Uban. ikut nggak Saya tuh, dan Pak Bu Ratna Agus? kasihan loh. biar Ya Pak Agus ditawarin lah. sekali. Gimana Pak Agus? Biar adil sekali diupas sekali. Maaf Bu Noni. Nggak dengar Biar Pak. ada bergantian kata Pak Agus. Oh bergantian. Biar ngerasa juga diupas. Oh iya boleh. Juga. Nah. Kalau saya memang Boleh. Jadi ke Uban dulu atau ke Pinang dulu? kalau saya memang orang Pinang jadi masalah. Oh. Saya sendiri. Oh Pak Agus Pinang. Oh iya. Kalau saya emang di tengah-tengah, ke Pinang oke, ke Uban oke, saya di tengah-tengah. Iya. Oke. Bu Ratna lah satu jalur kita kan, Bu Ratna di ujung Kijang kan. Iya, kita bisa Nanti- lah barengan. Nanti Bu Ratna jemput saya Wih. di Surabaya kan, jemput saya. Kan Bu Wi nanti kita nebeng sama Pak Agus ke Pinang. Iya. Aman tuh kalau ada Pak Agus. Saya sendirian tak diajak. Nah, Jadi gimana tanggal? Dibikin Kita tinggal ikut aja Bu. Jadi gimana? Tengku kita tinggal ikut aja Bu Tengku. Ibu, jadi gimana Bapak Ibu? Jadi tanggal 29 oke nih. Jangan, oke, kami siap. jangan saya nggak bisa 29 ada ini kegiatan kombel di sekolah. Hari Minggu. Minggu ya? Hari ini Oh, Minggu ya? Minggu Bu. Oh iya. Kami Sampai Sabtu. Minggu.
Iya lupa. Lupa. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Pasti kalau hari libur saya nggak ikut. Ayo Ibu, Bu Sri bergabung dengan kami. Ngopi cantik Ibu. Seru ya. 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 Mesti rusuh nih kan. Baik. Kita, saya akan share screen lagi ya. Tadi praktek coachingnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Luar biasa Bu Sri, memang sangat luar biasa. Sangat di luar dugaan, Bu. Bu Nur, kami mohon maaf ya terlambat pulang Di ini. luar dugaan Ya, ya. serius banget dia, serius banget Bu Heni. Ini panjang yang didiskusikan. Baik Bapak Ibu. Eh, Baik Bapak Ibu, saya akan share link kita. Link ini adalah refleksi kita dengan model kompetensi kepala sekolah atau pengawas ya Bapak Ibu ke chatbox. Dan Bapak Ibu silakan mengisi setelah sesi ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti saya akan meminta kalau mencukupi waktu satu kelompok untuk coaching. Mana tahu nanti ada rekan-rekan kita yang memberikan umpan balik. Sehingga Bapak Ibu bisa mengoreksi hasil praktek yang Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu silakan mengupload hasil Bapak Ibu yang paling maksimal. Entah itu pas ketika malam hari ini atau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin membuat praktek coaching yang lain. Silakan Bapak Ibu ya, tetapi dengan catatan kita malam hari ini satu kelompok saja ya. Mungkin karena udah lewat 9-10 menit dari jam 8, satu kelompok saja supaya kita bisa memberikan umpan balik yang positif. Seperti apa sih proses coaching? Saya percaya Bapak Ibu luar biasa semua. Tadi saya mendengarkan semuanya pada proses coaching. Jadi saya sudah bisa mengidentifikasikan suara Bu Imelda, suara Bu Josri, Bu Ratna, Pak Agus dan Bu Andi, Bu Ria, Bu Ratna. Jadi sudah bisa ya, karena rame ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kemudian saya akan ini adalah tugas kita Bapak Ibu. Nanti setelah ini kita praktek ya, presentasi dulu ya. Bapak Ibu, ini adalah demonstrasi konseptual Bu Bapak Ibu. Coba silakan dibaca di instruksi dari LMS kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah DK-nya itu membaca instruksi praktek coaching, kemudian melakukan praktek coaching secara bergantian dengan CGP lain, yaitu sebagai coach, coachee, atau observer. CGP yang bertugas sebagai observer, tugasnya itu berdiskusi dengan coach mengenai kompetensi inti coaching. Kemudian melakukan observasi penerapan kompetensi inti coaching dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kemudian memberikan umpan balik yang berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan yang mengenai pengembangan kompetensi inti coaching berdasarkan data hasil pengamatan. Nah, tugas berikutnya adalah melakukan perekaman percakapan coaching yang terdiri dari praktek coaching 20 menit dan penyampaian umpan balik dari observer 10 menit. Jadi totalnya adalah 30 menit atau lebih Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh kurang Bapak Ibu. Kemudian mengunggah tautan ini ke dalam LMS. Ini untuk DK-nya Bapak Ibu. Ya. Namun lebih jelasnya mari kita baca instruksinya di LMS Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah tugas kita Bapak Ibu di 1 Oktober unggah tugas di ruang kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya demonstrasi kontekstualnya itu due date-nya 3 Oktober. Jadi hanya batas 2 hari ya Bapak Ibu ya. Semangat selalu. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini sebelum kita presentasi
praktek coaching Bapak Ibu satu kelompok. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bu Wiwi, Bu Wiwi dulu ya. Silakan Bu Wiwi. Terima kasih Bu Sri. Yang saya tanyakan untuk DK ini kan saya baca di LMS itu 3 orang ya Bu ya. Apakah kita dari kelompok kita itu Ya, Ibu yang ngatur atau bebas Bu? bebas Bu. Jadi kita nih ada 9 ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bebas memilih Bapak Ibu yang mana yang paling dekat, yang paling mungkin yang paling dekat rumahnya atau yang paling cocok atau yang bebas Bapak Ibu. Sesuai dengan minat dan bakat Bapak Ibu atau sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu. Nah, nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu ini daring atau luring? Nah, saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu jika mengingat tempat kita itu ada di pulau, mana tahu kita tempatnya ada di tempat yang jauh dan tidak memungkinkan bertemu. Silakan dilakukan secara daring Bapak Ibu, online seperti kita ini. Nah, namun jika dekat silakan untuk tatap muka. Sebenarnya kalau tatap muka jauh lebih baik ya Bapak Ibu, kita dapat emosinya, kita lihat ekspresinya ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi karena kendala dengan tadi latar belakang geografis kita, kondisi lingkungan, transportasi dan lain-lain, jadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Bebas memilih daring atau luring. Silakan dan bebas memilih temannya yang cocok. Begitu ya Bapak Ibu ya. Adakah pertanyaan lain Bu? Satu Ya, lagi silakan. Bu. Satu lagi Bu. Ya, silakan. Untuk yang direkam itu pada saat sebagai coach sama kayak tadi atau harus timbal balik Bu? Ya, jadi yang akan direkam itu adalah yang kita sebagai coach. Kan ini nanti nguploadnya per diri sendiri ya. Ya. Nah, tapi setiap kita itu menguploadnya itu lebih dari 30 atau pakai sama dengan ya. Lebih besar pakai sama dengan, bukan plus minus. Kenapa? Karena kan sudah ditentukan. Di situ tidak tertulis minimal Bapak Ibu. Jadi 20 proses coaching dan observasinya itu 10 menit. Bisa lebih ya Bapak Ibu ya, tidak dikurang-kurang karena di situ ada nanti penilaiannya. Nah, Bapak Ibu silakan dimodifikasi seperti apa, siapa yang dulu, siapa yang pertengahan, siapa. Jadi silakan Bapak Ibu. Ada lagi Bu Wiwi? Sudah Bu, cukup. Terima kasih banyak Bu. Baik, silakan Bu Heni tadi ingin bertanya. Alhamdulillah sudah diwakili Bu Wiwi dan alhamdulillah sudah paham Bu sama pertanyaannya. Makasih Bu. Sama-sama. Baik, siapakah kelompok manakah yang ingin mencoba untuk presentasi hari ini supaya kita bisa memahami lebih jelas kan? Kemudian ada umpan balik. Tadinya kan umpan balik hanya berdua ya, Pak Agus bertiga gitu. Nah, sekarang kita sudah rame-rame. Pasti ada yang lebih baik untuk memberikan masukan nih. Nah, kira-kira kelompok mana nih yang ingin presentasi? Silakan Bapak Ibu. Waktunya kurang lebih 15 kurang ya, karena kita kan selesainya jam 8:30. Silakan Bapak Ibu. Sebaiknya kelompok yang terakhir selesai Bu. Kami nunggu agak lama tadi Bu. Baik, apakah setuju Bu Heni? Kenapa? Kenapa Agus? Kami. Iya, kena hukum. Setuju. Ya, kena hukum kita Bu Ratna. Baiklah. Restitusi Bu. Ya. Oke. Mungkin kasus ini ya. Bu Ratna saya jadi coachnya, Bu Ratna yang jadi coachinya ya. Oke. Kami observer. Ya Allah. Oke, Bu Ratna. Mari kita terima konsekuensi ini dengan berlapang dada. mohon umpan baliknya ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Ya. Oke, Bu Ratna kita mulai. Baik, kita mulai Bu Eni ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Assalamualaikum Bu Eni. Bagaimana kabarnya Ibu?
Waalaikumsalam Ibu Ratna. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Bu Ratna, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik hari ini, Ibu. Alhamdulillah. Ada apa nih Bu Ratna? Adakah yang bisa saya bantu? Sepertinya Bu Ratna nih butuh teman ngobrol nih. Ada yang ingin disampaikan nih. Iya, benar sekali, Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah saat ini Ibu sedang sibuk? Kalau Ibu tidak sibuk, mungkin saya akan meminta waktu Ibu untuk kita bisa ngobrol bareng. Oh, Alhamdulillah saya lagi kosong nih saat ini, Bu. Tentu boleh sekali. Saya akan menemani Ibu nih untuk bercerita. Alhamdulillah, baik kalau begitu, Bu. Karena saat ini saya sedang bingung untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Namun sebelum kita mulai mengobrol nih, kira-kira tujuan kita mau mengobrol itu apa ya, Bu Ratna? Begini, Bu Heni, saya ingin mendapatkan solusi, ide, atau bahkan saran dan masukan dari Ibu mengenai permasalahan saya agar berani mengemukakan pendapat dalam diskusi, Ibu. Oh, jadi berani mengemukakan pendapat ya. Yang bagaimana tuh, Bu Ratna tuh? Begini, Bu Heni, sebenarnya saya malu menyampaikannya. Namun, jika saya biarkan terus-menerus, maka dampaknya juga kurang baik. Saya memiliki permasalahan untuk memukakan pendapat dalam forum diskusi atau bahkan kegiatan lainnya. Saya merasa tidak berani, kurang percaya diri, dan takut salah, Ibu, bila harus berbicara di hadapan orang lain, terutama saat mengemukakan pendapat. Oh, oke oke. Jadi begitu ceritanya ya, Bu Ratna. Iya, benar seperti itu, Ibu. Oh, kalau begitu, menurut Ibu nih idealnya untuk forum diskusi yang baik itu seperti apa nih menurut Bu Ratna? Sebagaimana yang sering saya lihat, Ibu, menurut saya dalam proses diskusi itu setiap orang harus memberikan partisipasi yang baik, menyampaikan argumen, gagasan, ide sebagai upaya untuk bertukar pikiran, bahkan berupaya mencari solusi atas sebuah permasalahan yang dihadapi. Oke, menurut Ibu, kira-kira ada kendala utama yang menyebabkan Ibu tidak berani berpendapat saat diskusi? Saya merasa kurang percaya diri, Bu, dan saya juga takut, jika pendapat saya nantinya kurang sesuai atau bahkan salah. Oh, oke. Kalau begitu dapat saya simpulkan, Ibu tidak berani berpendapat saat berdiskusi karena Bu Ratna merasa kurang percaya diri dan takut salah ya. Apa benar begitu, Bu Ratna? Iya, Kak, jadi seperti itu. Oke, kalau begitu dari skala 1 sampai 10 nih Bu Ratna. Bu Ratna nih berada dalam posisi yang mana nih? Skala yang mana nih? Saya masih berasa belum sepenuhnya sih, Bu, masih jauh sekali banyak hal yang perlu saya perbaiki. Posisi saya sekarang masih berada di skala 6 kalau menurut saya, Ibu. Oke, jadi yang Bu Ratna inginkan ada di posisi berapa nih? Nah, saya juga tidak berani untuk, terlalu sempurna ya, Bu. Bagi saya, bisa mencapai skala 8 itu sudah baik menurut saya. Oke, kalau begitu nih Bu Ratna, apakah kira-kira ada cara lain nih untuk mencapai tujuan tersebut? Mmm, oh iya ya, Bu, mungkin saya rasa saya harus memulai dengan berlatih berbicara dengan teman sejawat di sekolah. Diskusi ringan membahas permasalahan seputar pembelajaran. Oke, bagus itu Bu Ratna. Jadi Bu Ratna bisa terapkan secara berkelanjutan di sekolah. Lalu bagaimana dengan penerapan nih saat Ibu melakukan diskusi di ruang kolaborasi atau saat lokakarya berlangsung? Oh iya ya Bu, kalau tadi mungkin saya bisa menerapkan itu di sekolah. Nah untuk, di forum diskusi pada saat ruang kolaborasi ataupun lokakarya, saya rasa yang bisa saya lakukan adalah membuat catatan tentang poin-poin penting seputar materi diskusi. Dan saya juga akan print modul pembelajarannya, supaya memudahkan saya untuk membangun kepercayaan diri karena sudah menguasai materi.
Wah, luar biasa itu Bu Ratna. Jadi dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, Ibu akan membuat nih catatan tentang poin-poin penting seputar materi diskusi ya, dan akan mengeprint modul pembelajaran nantinya ya. Iya, betul sekali Ibu, itu yang akan saya lakukan. Oke, mantap. Jadi berapa lama nih waktu yang Bu Ratna akan butuhkan untuk melakukan hal itu? Saya rasa ini memerlukan waktu yang, tidak bisa singkat ya Ibu, jadi mungkin saya akan membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan Ibu. Oh, oke oke. Karena butuh pembiasaan ya Bu Ratna ya. Jadi Iya. apa komitmen Ibu nih untuk rencana aksi tersebut? Jadi saya akan berkomitmen untuk melaksanakan aksi tersebut secara berkelanjutan, sehingga perubahan yang saya inginkan dapat tercapai, Ibu. Oh, oke oke. Lalu kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Ratna nanti untuk melaksanakan rencana tersebut? Nah, jadi Ibu, saya akan, mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat saya di sekolah, dengan memulai diskusi-diskusi ringan di sekolah seputar pembelajaran. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan pengajar praktik, supaya beliau dapat memantau perkembangan kemampuan saya dalam menyampaikan pendapat saat diskusi. Kira-kira seperti itu, Ibu. Wow. Wah, luar biasa sekali Bu Ratna ya. Kira-kira apa nih yang sudah kita dapatkan dari obrolan singkat kita tadi ya Bu Ratna? Wah, dari obrolan kita tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi ini, Bu, tentang masalah utama penyebab saya tidak berani berpendapat dalam diskusi. Alhamdulillah Ibu Ratna sudah mendapatkan manfaat dari obrolan singkat kita tadi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Ratna rencanakan dapat membuahkan hasil. Serta jangan lupa nih Bu Ratna juga mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya, supaya nanti bisa dijadikan refleksi serta referensi teman yang lainnya yang mengalami permasalahan yang sama dengan Bu Ratna. Iya, baik Ibu Heni, terima kasih ya Bu, telah meluangkan waktu untuk mengobrol dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekarang saya merasa sudah tenang dan lega sekali. Masya Allah, sama-sama Ibu Ratna. Saya juga senang bisa membantu Ibu Ratna ya. Saya kembali lagi ya ke kelas Bu Ratna. Sudah jam masuk nih. Iya, iya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Heni. Oke, Bapak Ibu, demikian sedikit Reka adegan. akibat konsekuensi. Oke, mohon Baik, umpan luar biasa. baliknya Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang meriah. Ini Mas sudah terbiasa menjadi coach ya, Bapak Ibu ya. Ya betul, udah profesional Bu. Baik, adakah Masya yang ingin Allah. memberikan pertanyaan atau umpan balik Bapak Ibu? Tidak ya, luar biasa ya, cukup bagus. Ya, silakan Pak Agus. Ya Bu, izin Bu, ini mohon maaf ya Bu Eni sama Bu Rana. Eh, Kalau secara perform saya nggak ada melakukan lagi, suara udah mantap, semua udah mantap. Satu aja Bu, umpan baliknya itu komunikasi mata itu gesturnya kurang ini Bu. Jadi kita semua mungkin Bu ya, termasuk diri saya lebih ngeri lagi Bu. Hanya sebatas membaca skrip gitu. Nah, bukan berdasarkan ide kita, terus kita sekali-sekali saling berpandang-pandangan, ya, mengeluarkan ide langsung dari kita. Jadi rata-rata, apalagi saya yang lebih ngeri lagi, itu hanya sebatas membaca skrip. Jadi gestur naturalnya nggak dapat Bu gitu. Ya itu aja mungkin masukannya Bu. Tapi kalau secara yang lain komplit Bu, aman. Makasih banyak Pak Agus masukannya. Terima kasih Pak Agus. Memang seperti itulah yang harus kita perbaiki ya Bu Eni ya. Ya, itu khusus untuk diri saya Bu. Iya, kami juga Pak. Luar biasa ya, Pak Agus juga luar Mudah-mudahan biasa. bisa kita perbaiki. Kita yuk tepuk tangan untuk diri sendiri kita yuk, luar biasa kita ini. Hebat-hebat. Bapak Ibu,
Adakah yang lain ingin memberikan feedback? Cukup ya. Jadi saya dapatkan banyak di sesi ini. Cukup luar biasa Bu Heni dengan Bu Ratna ya, sepertinya sudah terbiasa. Tadi saya ada satu kurang percaya diri. Nah, pas banget ketika saya ketik ini pertanyaan yang seharusnya, nah yang saya ketik di sini Bu Heni mengatakannya. Jadi Bu Heni kan, apa yang membuat Ibu tidak percaya diri? Jadi pertanyaannya itu bukan dari luar, tetapi pertanyaannya itu dari dalam. Jadi memang ketika kita menjadi proses coaching, kita nggak bisa mereka-reka. Nanti pertanyaan ini ya, nanti pertanyaannya ini nanti dengan guru saya. Ketika Bapak Ibu mensupervisi guru, nanti ketika Bapak Ibu jadi kepala sekolah, Bapak Ibu nggak bisa mereka-reka pertanyaan yang lain. Kenapa? Karena orangnya belum ada. Tapi ketika supervisi, ketika kita berkomunikasi, disitulah pertanyaan yang perlu digali dan dari coach sendiri, dari informasi coach sendiri. Kemudian satu lagi Ibu Heni luar biasa bisa mengambil kata-kata kunci. Oh, Ibu takut salah ya. Penekanannya ini ingin menyamakan perspektif antara coach dan coach ya. Oh iya, kata Bu Heni. Oh, kemudian, nah ada lain. Kemudian ada satu lagi. Ini kita kalau tidak teliti, kita akan nggak tahu apakah ini saran atau enggak. Namun tadi Bu Heni sedikit saran. Bagaimana dengan forum diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Nah, sebaiknya ada pertanyaan. Ada cara lain nggak Bu Ratna? Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan di sekolah? Apa aja kegiatan di sekolah yang memungkinkan Ibu bisa berkomunikasi atau presentasi gitu? Datang Bu Ratna, oh ada banyak apa ya? Oh ya, saya ikut guru penggerak. Oh saya ini. Jadi Bu Ratna, oh iya ya, saya ternyata banyak kegiatan ya. Oh iya ya, ternyata saya hebat ya. Nah, menyadarkan bahwa kita semuanya ini hebat. Oh iya ya, saya kan pernah juga memberikan sesuatu yang ternyata anak didik saya bermasalah, semuanya nggak bisa menyelesaikan. Ternyata saya sudah pernah menyelesaikan, anak yang paling bermasalah saya selesaikan di saya. Oh ternyata saya hebat. Nah itu Bapak Ibu. Salah satu tujuan dari proses coaching itu adalah menemukan bahwa diri rekan kita itu sebenarnya mampu, pernah dan selalu bisa melakukan hal yang terbaik ya. Kemudian, nah ini sudah, kemudian gestur dan tatapan mata tadi ya, mungkin karena lihat skrip. Namun mimik Bu Ratna, saya tadi mau ketawa banget. Kenapa? Bu Ratna memang cocok sekali untuk jadi aktor. Kalau seandainya tidak ada skripnya, lihat ke bawah, tapi Bu Ratna itu emosinya, iya, jadi saya tuh gini-gini gitu. Jadi saya, Bu Ratna cocok jadi aktor. Ya. Nah, jadi intinya kita di sini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang ketika tadi praktis atau ketika tadi praktek coaching, namun ada beberapa hal yang yang hilang, coba diperbaikin. Saya kasih kesempatan untuk mengupload ke ruang kolaborasi itu yang menurut Bapak Ibu maksimal. Jangan lupa Bapak Ibu sesuaikan dengan rubrik kita. Ya Bapak Ibu, kemudian saya mengingatkan kembali untuk tentang DK kita, tidak saya sarankan bahwa lebih baik tidak terlambat. Kenapa? Keterlambatan itu mengurangi poin kita. Ya Bapak Ibu ya, jangan selalu. Kemudian begini Bapak Ibu, kita kan di sini masuknya bersama. Kemudian kita mengharapkan keluarnya bersama dengan kelulusan yang bersama. Jadi mohon Bapak Ibu untuk saling bersama-sama, saling mendukung. Jika ada rekan kita yang keterlambatan, kemudian kekurangan sinyal untuk berkomunikasi dengan baik, mohon untuk saling mendukung, mensupport, memberikan informasi. Ya Bapak Ibu ya, jadi diaktifkan jaringan komunikasi, mungkin di WhatsApp grup Bapak Ibu mungkin sudah ada ya. Jadi semua kita tidak terhilang dari komunikasi ya Bapak Ibu. Sebentar lagi kita sudah akan mengakhiri, mungkin bisa saja lebih cepat, bisa saja tepat waktu. Apapun itu, yang penting Bapak Ibu bisa lulus bersama-sama. Ya Bapak Ibu ya.
Sepakat ya kita di sini. Oke, Bapak Ibu, sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Waktu kita sudah lewat 2 menit. Ada pertanyaan Bapak Ibu seputar tugas, presentasi, dan lain halnya. Jangan lupa due date kita tanggal 1 dan tanggal 3 Oktober. 1 untuk ruang kolaborasi, 3 untuk DK kita. Ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Tadi saya rencananya ada 2 grup, namun karena waktu dan memang cukup luar biasa, satu grup itu bisa mewakili kita memahami poin-poin dari Tirta tadi, berarti tidak perlu ada contoh kedua ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudahi malam hari ini, baru ini ya, kita ruang kolaborasi dengan 2 JP, yaitu 1,5 jam ya Bapak Ibu, dan saya berharap, kita semua berharap di sini, dengan praktek coaching kita ini bisa kita implementasikan ke rekan kerja. Kemudian, dan bukan hanya rekan kerja Bapak Ibu, kepada siswa juga. Kita sudah dapat yang namanya segitiga restitusi, kemudian proses coaching, dan bisa kita praktekkan ya Bapak Ibu semaksimal mungkin. Namun jika kita ada kekeliruan atau gagal atau lainnya, nah kita bisa mencoba lagi ya Bapak Ibu ya, kita learning by doing. Ya Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, seperti biasa ketua kelas kita untuk menutup dengan doa. Silakan Pak Agus. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Fasilitator, Ibu Sri Mulyani. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, ruang kolaborasi 2, praktek, kita tutup dengan doa bersama, menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat teman-teman, Bapak Ibu semua, sampai kita nanti bisa menyelesaikan program guru penggerak kita. Terima kasih atas kehadiran ruang kolaborasi hari ini, tetap semangat dan selalu happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bu Ria sudah buat pose seperti ini. Baik, Bu Heni, silakan untuk membuat kita seperti bunga teratai. Sabar ya Pak Agus. Oke, baik Bu. Dan Ibu-ibu. 1, 2, 3. Baik. Oke, sekali lagi. Pak Agus sudah ada Pak Yudi. Kayak apa lagi? Bu Heni, boleh diulang nggak? Tadi saya udah nggak kuat lihat Pak Agus. Udah ngantuk, Bu. Ini aja, Bu ya. Janganlah, kasihan Pak Agus. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 11. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Nurmi. Baik, terima kasih Bu Heni, terima kasih untuk Bu Yunita ya, Pak Yudi sudah membersamai kita dan selalu setia ya bersama kita menunggu, dan Bu Yuni dan Pak Yudi, saya selalu lihat beliau yang hebat ini, PP yang luar biasa selalu hadir ya di kita di breakout room kita. Terima kasih ya Bu Yudi dan Pak Yudi yang selalu setia mendengarkan. Baik, kita berikan love untuk para PP hebat kita. Baik Bapak Ibu, kita sudahi malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di modul 3.1 ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu belajar ya Bapak Ibu. Kemudian menyelesaikan tagih-tagihan kita dan saling support supaya kita masuk bersama, keluar bersama,
dan lulus bersama ya Bapak Ibu. Dari saya, dari Batam, salam hebat untuk semua kita di sini. Salam bahagia, selamat malam, dan selamat beristirahat ya Bapak Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya gini karena sakit capek. Pipi saya banyak ketawa hari ini. Oke, permisi. Hah? Boleh Kak? Kelompoknya kita di sini. Pak Agus nggak ada kawan tuh. Bu, Oh, oke lah. Yang permisi dulu Bu ya. Bu Jos. Semuanya di sini aja. Maksudnya kita bagi kelompok. Ya gitu. Biar nanti nggak repot-repot lagi. Saya dekat nih, berantas saya dekat nih. Nggak jauh sampai Sama. Batam. Rumah di mana? Pina. Ya, boleh saya sih. Kami udah janjian ya. Kemudian saya tanya ya Bu. Saya ke Pinang oke juga, masih dekat tuh sama Pak Agus boleh, sama Bu Lia boleh. Saya Itu siapa Bu mohon Jos? maaf ya. Udah janjian tadi sama Bu Hedi sama siapa satu lagi ya bertiga. siap. Oh, Bu Mel. Waduh, udah dibawa Bu Mel dah jalan-jalan. Bu Mel healing-healing ke Pinang. lambat saya. Nah, Satu gini lagi aja. yang sebut Tengku. Oke, Iya, Bapak iya Ibu, Bu. saya mau saya. Bapak Ibu gini aja. Siapa? Halo. Bu Ya, Tengku tak Bu Josri? Bu Mel Bu dah mau Tengku bicara saya. dengan Bu Mel. Iya. Oke Bu. Gimana Bu? Iya, Tengku? saya Bu. Silakan ya. Gimana Bu Jos? Gini, Ibu-ibu, Bapak Ibu, boleh kasih ide nggak? Boleh, silakan Bu Mel. Oke, kan kita udah Suara bagi saya kelompok dengar nih, nggak, Bu tiga Wi? tiga. Dengar. Bapak Ibu, kita kan ini ada 9, kita kan nanti akan dibagi tiga kelompok. Nah, tadi kan kita sudah janjian nih bakalan ketemuan tanggal 29. Gimana nanti kalau di tempat yang sama